Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasma Remilia Fatika dengan NIM 2114030050. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Imam Bonjol Padang. Adapun dalam hal ini video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam, dan video ini akan membahas tentang Frederick Herzberg yang membahas mengenai materi two factor teori atau teori dua faktor. Motivasi berasal dari kata motif yang berarti dorongan atau rangsangan atau daya penggerak yang ada pada dalam diri seseorang. Dalam hal ini, pada tahun 1950 muncul teori motivasi yang dikenal sebagai teori awal motivasi. Teori-teori ini menjadi dasar berkembangnya teori kontemporer, dan tidak dipungkiri bahwa para manajer aktif saat ini banyak menggunakan teori awal ini. Teori tersebut diantaranya yang pertama yaitu teori Maslow mengenai hierarki kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow ini pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan yang kedua kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik semata akan tapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Dan yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan yang kelima, aktualisasi diri, dalam arti kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya, sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Kebutuhan pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi sebagian sebelum kebutuhan pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang penting. Berikutnya yaitu yang kedua, ada MC Gregor yang kedua atau teori X dan Y. Douglas MC Gregor ini mengkaji cara para manajer menangani karyawannya. Kesimpulan pandangan manajer mengenai kodrat manusia didasarkan pada kelompok asumsi tertentu. Asumsi itu dibagi menjadi dua, yaitu teori X dan teori Y. Teori X mengasumsikan kebutuhan tingkat rendah mendominasi individu, sedangkan teori Y mengasumsikan kebutuhan tingkat tinggi mendominasi individu. Dan yang terakhir yaitu dari Frederick Herzberg, teori dua faktor. Nah, teori yang ketiga ini, menurut Frederick Herzberg, terdapat dua faktor besar yang mempengaruhi motivasi seseorang, yaitu faktor motivator atau intrinsik dan faktor hygiene ekstrinsik. Yang dimaksud faktor motivator adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik dan yang berarti berasal dari dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti berasal dari luar diri seseorang, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Berikutnya kita akan membahas mengenai biografi Frederick Herzberg. Frederick Herzberg adalah seorang profesor dari Case Western Reserve University dan Utah University. Kelahiran Lynn, Massachusetts, dan menyelesaikan master dan PhD di Universities of Pittsburgh. Literaturnya, Herzberg memformulasikan opini tentang satisfiers dan dissatisfiers, dan dari hipotesis yang berjudul Mental Health is not the opposite of mental illness, Herzberg menarik dasar hipotes untuk penelitian studi publikasikan pada tahun 1959 dengan judul The Motivation to Work, di mana penelitian tersebut
menghasilkan teori yang dikenal dengan motivation, Huygens. Dari dasar penelitian ini juga, tahun 1968 muncullah artikel yang sangat booming terjual jutaan kopi yang dipublikasikan oleh Harvard Business Review dengan judul One More Time, How Do You Motivation Your Employees? Berikutnya, teori dua faktor atau two-factor teori ini juga disebut sebagai teori motivasi Huygens yang berkaitan dengan motivasi dan job satisfaction. Teori two-factor yang dikemukakan oleh Herzberg ini berkaitan dengan motivasi dan kepuasan kerja. Hubungan individu dengan pekerjaannya adalah hal yang mendasar dan sikap yang diarahkan kepada pekerjaan tersebut agar menentukan apakah seseorang itu sukses atau gagal. Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor Huygens atau pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seseorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para penyelia, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi kerja, dan sistem imbalan yang berlaku. Dalam two-factor teori ini, dapat kita pahami bahwa ada dua faktor, yaitu yang pertama motivator faktor dan yang kedua Huygens faktor. Motivator faktor ini adalah berhubungan dengan aspek-aspek yang terkandung dalam pekerjaan itu sendiri. Jadi berhubungan dengan job content atau disebut juga sebagai aspek intrinsik dalam pekerjaan. Berikutnya, faktor yang kedua yaitu Huygens faktor. Huygens faktor ini adalah faktor yang berada di sekitar pelaksanaan pekerjaan atau yang berhubungan dengan job content, konteks atau aspek ekstrinsik pekerja. Nah, faktor-faktor itu faktor teori yang ada dua tadi itu memiliki faktor-faktor. Itu faktor teori yang telah dijelaskan itu memiliki faktor-faktor. Di antaranya yaitu faktor yang pertama yaitu motivator faktor. Faktor-faktornya yang pertama yaitu achievement atau keberhasilan menyelesaikan tugas. Yang kedua recognition atau penghargaan. Dan yang ketiga work itself yaitu pekerjaan itu sendiri. Yang keempat responsibility atau tanggung jawab. Yang kelima possibility of growth, kemungkinan untuk mengembangkan diri. Dan yang keenam advancement atau kesempatan untuk maju. Adapun faktor dari teori yang kedua yaitu Huygens faktor. Yang pertama, working condition atau kondisi kerja. Yang kedua, interpersonal relation, hubungan antar pribadi. Dan yang ketiga, company policy and administration atau kebijaksanaan perusahaan dan pelaksanaannya. Dan yang keempat, job security, perasaan aman dalam bekerja, pay, gaji, status jabatan. Dan yang terakhir yaitu supervision technical atau teknik pengawasan. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan, jadi di sini karyawan yang terdorong secara intrinsik akan menyenangi pekerjaan yang memungkinkannya menggunakan kreativitas dan inovasinya, bekerja dengan tingkat otonomi yang tinggi dan tingkat perlu diawasi dengan ketat. Kepuasan di sini tidak terutama dikaitkan dengan perolehan hal-hal yang bersifat materi. Sebaiknya mereka yang lebih terdorong oleh faktor-faktor ekstrinsik cenderung melihat kepada apa yang diberikan oleh organisasi kepada mereka dan kinerjanya diarahkan kepada perolehan hal-hal yang diinginkannya dari organisasi.
berikutnya mengenai implementasi teori dua faktor. Hertzberg meyakini bahwa para manajer harus memotivasi karyawan dengan mengadopsi pendekatan demokratis untuk memanajemen dan memperbaiki lingkungan dan isi dari pekerjaan spesifik. Teori dua faktor ini menyiratkan bahwa manajer harus fokus untuk menjamin kecukupan faktor hygiene guna menghindari ketidakpuasan karyawan serta memastikan bahwa pekerjaannya dapat bermanfaat sehingga karyawan termotivasi untuk bekerja dan melakukannya lebih keras dan lebih baik. Teori ini menekankan pada job enrichment sehingga memotivasi karyawan. Dalam hal ini, pekerjaan harus memanfaatkan keterampilan karyawan dan kompetensi mereka secara maksimal. Fokus pada faktor-faktor motivasi dapat meningkatkan kinerja yang berkualitas. Dalam implementasi teori dua faktor ini, ada beberapa metode yang dapat digunakan manajer untuk mencapai hal tersebut dengan menerapkan job design yang terdiri dari yang pertama yaitu job enlargement, yaitu perluasan pekerjaan. Ini dapat diartikan sebagai memberikan tugas tambahan kepada pekerja pada tingkat yang sama. Jadi, meningkatkan jumlah pekerjaan yang mereka lakukan. Para pekerja diberikan variasi tugas yang lebih tinggi yang mungkin membuat pekerjaan tersebut lebih menarik. Job enlargement is defined as assigning workers additional same-level activities, thus increasing the number of activities they perform, menurut Dessler 2005. Dan yang kedua yaitu job enrichment. Job enrichment ini adalah memperluas rancangan tugas untuk memberi arti lebih dan memberikan kepuasan kerja dengan cara melibatkan pekerja dengan pekerjaan, perencanaan, penyelenggaraan organisasi, dan pengawasan pekerjaan, sehingga job enrichment ini bertujuan untuk menambah tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, menambah hak otonomi dan wewenang merancang pekerjaan dan memperluas wawasan kerja. Penambahan elemen tersebut kepada pekerjaan kadangkala disebut pemuatan kerja secara vertikal atau vertical job loading. Pemerkayaan pekerjaan, job enrichment itu sendiri merupakan salah satu dari teknik job design, di mana job enrichment ini dapat meningkatkan otonomi seseorang dalam mengatur pekerjaannya. Dan job design yang ketiga yaitu job rotation, yaitu dalam hal ini ialah memindahkan posisi kerja secara bergilir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan pemerataan kemampuan dan menghindari kemonotonan. Job rotation ini merupakan bentuk awal dari job design. Perputaran kerja merupakan perubahan kerja secara berkala dari satu tugas ke tugas yang lain dalam level yang sama. Mungkin itu materi yang dapat saya jelaskan mengenai Hertzberg, mengenai Frederick Hertzberg atau materi tentang two factor theory atau teori dua faktor. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.